Halo sahabat petani semua, teman-teman petani semua dimanapun berada ya. Semoga dalam keadaan sehat selalu, murah rezeki, dan yang terpenting adalah selalu dalam lindungan Tuhan ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau bahas tentang beberapa produk Syngenta yang sering dan biasa saya pakai di sini beserta dengan petani-petani yang lain. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu apa saja produk yang dipakai di sini, yang sering dipakai di sini, pada umur berapa biasanya masuk, tonton video ini sampai selesai. Jadi ini adalah contoh dari beberapa produk Syngenta ya teman-teman ya. Identik dengan botol biru, harganya memang sedikit lebih mahal ketimbang produk-produk yang lain. Tapi kembali lagi, ada harga, ada kualitas. Nggak apa-apa mahal, yang penting hasilnya bagus, yang penting hasilnya memuaskan. Yang mahal itu adalah produknya mahal, harganya mahal, tetapi hasilnya itu tidak bagus. Hasilnya itu malah jelek ketika kita aplikasikan pada tanaman bawang merah kita. Dan coba komen juga buat teman-teman yang sering memakai produk Syngenta pada tanaman apapun itu ya, bukan hanya pada tanaman bawang. Baik pada cabai, kentang, tomat, dan lain sebagainya. Coba komen gimana kesan-kesannya, gimana hasilnya ketika teman-teman mengaplikasikan produk Syngenta. Coba komen dulu, oke? Jadi Syngenta memang salah satu perusahaan obat cukup terkenal di kalangan petani ya, kebanyakan mungkin sudah tahu. Kadang-kadang kalau Syngenta mengeluarkan produk baru tanpa ada sosialisasi, tanpa ada promosi, petani pasti sudah percaya. Kebanyakan petani itu langsung percaya ya, langsung ada trust tersendiri ya dari produk-produk Syngenta ketika diaplikasikan pada tanamannya. Walaupun belum pernah diaplikasikan ke tanamannya. Seringnya adalah seperti itu ketimbang dengan produk-produk yang lain yang mungkin perlu promosi secara jor-joran, tapi kalau Syngenta sudah mengeluarkan produk baru, itu pasti langsung disukai sama petani. Langsung beranilah petaninya untuk menggunakan. Jadi dari sekian banyaknya produk Syngenta yang ada ya teman-teman ya, saya nggak tahu jumlah persisnya berapa, tetapi saya akan menampilkan sedikit beberapa produk Syngenta yang biasa dan sering dipakai di tempat saya. Mulai dari herbisida, lalu dari fungisida, dan yang terakhir dari segi insektisidanya. Yang pertama yang bakal saya bahas adalah dari herbisidanya, Gremason. Ada yang sudah pernah mengaplikasikan Gremason? Yang sudah pernah mungkin sudah tahu kegunaannya untuk apa. Dia herbisida untuk membasmi gulma atau rumput-rumput pengganggu yang ada pada tanaman teman-teman. Hati-hati sekali dalam pengaplikasiannya, karena ada beberapa kasus, ada beberapa kejadian di tempat saya ya, walaupun akhir-akhir ini sudah jarang sih, kalau dulu sering. Pengen nyemprotnya itu fungisida, pengen nyemprotnya itu insektisida, yang dia pakai malah herbisida. Contohnya adalah herbisida ini. Itu sangat kasihan sekali untuk tanamannya, jadi pasti langsung mati untuk tanamannya. Jadi sangat hati-hati sekali. Ini kerjanya adalah dengan kontak ya teman-teman. Bisa dilarutkan dalam air, lalu disemprotkan, dan hasilnya itu bisa kelihatan 1-2 jam sudah bisa kelihatan tanamannya itu pasti agak terbakar seperti itu. Dan ini dari fungisidanya lumayan banyak, saya akan bahas satu-satu. Kita mulai dari yang serbuk dulu dah, yang ini ya. Namanya Beyond M. Bahan aktifnya itu ada namanya Mancozeb plus Acibenzolar S-methyl. Ya, walaupun cuma 1%, tetapi 1% ini jarang sekali ditemukan pada produk-produk yang lain. Mungkin cuma Syngenta saja yang baru punya bahan aktif Acibenzolar S-methyl ini. Warnanya kekuning-kuningan, biasanya ini bagus untuk mengendalikan yang namanya busuk daun. Bercak daun itu juga masih bisa. Yang bagusnya ini sebenarnya untuk mengaplikasikan yang namanya busuk daun ya. Terutama busuk daun yang kalau di tanaman bawang baunya itu agak menyengat teman-teman. Karena sekaligus ini juga sebagai yang namanya antibakteri. Di samping sebagai fungisida, dia juga masuk ke antibakteri teman-teman. Jadi sangat bagus sekali diaplikasikan pada tanaman dengan kondisi busuk daun atau sebagai pencegahan. Bagusnya sih sebagai pencegahan ya, karena dimanapun dalam konsep apapun pencegahan itu lebih baik dari pengobatan. Ya teman-teman ya, ini Beyond M. Lalu yang selanjutnya adalah ini, Orondis Opti. Ya, yang biasanya kalau fungisida dengan bahan aktif klorotanonil kebanyakan itu serbuk, tetapi Syngenta punya produk yang berbeda ketimbang produk yang lain. Dia cair ya. Dan bukan hanya satu bahan aktif tetapi dua. Ini ada namanya oxatiapipronil ya, 6 gram per liter ya. Walaupun juga agak rendah kandungannya, tetapi jarang juga ditemukan pada produk-produk yang lain. Yang bagus dari fungisida ini diaplikasikan kalau menurut saya itu aplikasinya adalah di awal, di masa-masa vegetatif, karena CPT-nya juga bagus dipakai untuk pencegahan ya. Kalau kegunaan CPT pada tanaman bawang itu apa? Coba komen juga ya.
Lalu produk Syngenta selanjutnya yang CPT-nya juga sangat bagus, namanya adalah Mirapis Duo. Di samping dia juga sebagai fungisida, bagus sebagai pencegahan. Kalau saya pribadi, pengaplikasiannya itu adalah pada masa-masa awal, pada masa-masa vegetatif pada tanaman bawang ya, sampai peralihan dari vegetatif ke generatif itu mentok saya pakai. Tetapi pada kasus-kasus tertentu, pada cuaca-cuaca tertentu, saya berani mengaplikasikan Mirapis Duo ini full dari awal sampai panen ya. Khususnya adalah pada musim-musim kemarau berani saya mengaplikasikan. Tapi kalau musim hujan, saya rekomen atau pengalaman saya pengaplikasiannya itu paling cuman masa-masa vegetatif atau masa-masa awal daripada pertumbuhan tanaman bawang. Mirapis ini memiliki dua bahan aktif. Yang pertama ada difenoconazole dan yang kedua ada namanya pidiflumethopen ya. Jadi dia sudah dirancang lah kerjanya ya teman-teman. Dari segi golongan juga bukan satu golongan, jadi sudah beda golongannya, satu dari triazole dan satu dari golongan yang lain. Jadi sangat bagus sekali untuk Mirapis Duo ini. Lalu yang selanjutnya yang bakal saya bahas ini. Yang pertama ada Skor, yang kedua ada Pilia. Pilia ini adalah salah satu andalan bagi saya ya. Di segala musim ini masuk teman-teman ya. Biasa diaplikasikan dari masa awal sampai masa akhir pada tanaman bawang. Seringnya memang saya aplikasikan itu dari masa peralihan lah, dari vegetatif ke generatif. Jadi dari rentan usia sekitar 35 hari, 40 hari baru saya aplikasikan untuk pilihannya ini. Tetapi pada kasus-kasus tertentu kalau misalnya cuacanya itu jelek, sering berkabut, lebih sering hujan, dari awal pun nggak apa-apa untuk diaplikasikan yang namanya Pilia ini. Karena ini kalau saya katakan satu-satunya produk Syngenta yang CPT-nya itu agak rendah ya, sama golongan triazole yang memang fungsinya itu adalah sebagai penghambat pertumbuhan dan juga sebagai penegak teman-teman. Kalau untuk Skor ini, dia bahan aktifnya cuma difenoconazole saja dengan EC ya teman-teman ya. EC, kalau ini SE ini. Tahu kan bedanya antara EC sama SE ya teman-teman. Coba komen juga buat teman-teman yang tahu apa bedanya SE sama EC ya. Harganya mungkin sedikit mahal lah ketimbang kalau misalnya kita bandingkan dengan produk-produk yang lain yang cuma satu bahan aktif saja. Dan harganya sekitar ya nyentuh di atas 160-an lebih lah nih untuk Skornya. Untuk pengaplikasiannya, kalau saya pribadi ini masuk di fase-fase awal lah, fase-fase vegetatif. Kadang-kadang saya mix dengan produk-produk yang lain ya, dengan bahan aktif yang lain ya, saya mix Skor ini teman-teman. Lalu yang selanjutnya sebenarnya ada salah satu produk lagi, salah satu fungisida lagi, namanya itu Ampil. Dia bahan aktifnya hexaconazole ya teman-teman, hexaconazole. Itu kalau untuk hexaconazole juga, kalau untuk saya pribadi itu dari awal pertumbuhan sampai akhir pertumbuhan itu bisa diaplikasikan. Walaupun sebenarnya seringnya itu saya pengaplikasiannya paling cuman sekali atau 2 kali. Kalau misalnya tanamannya sudah agak tinggi atau bagaimana baru saya aplikasikan untuk Ampilnya itu ya. Kalau ini untuk insektisidanya ini. Untuk insektisida dari produk Syngenta sebenarnya sudah sangat lengkap sekali teman-teman ya. Nih, untuk ulat ada, untuk ulat tanah ada, untuk trip dan juga kutu-kutuan sebenarnya ada ya. Tetapi yang sering diaplikasikan pada tanaman bawang itu sebenarnya ini aja ya. Ini aja beberapa. Kalau yang ini namanya Matador ya. Matador ini kalau di sini itu sering diaplikasikan untuk mengendalikan yang namanya ulat tanah ya teman-teman ya. Entah itu tengkayang atau ulat-ulat lain yang ada di dalam tanah. Biasanya ini diaplikasikan di awal ini. Paling penyemprotan 1, penyemprotan 2 sering diaplikasikan oleh petani-petani yang ada di sini, oleh saya sendiri juga untuk Matador ini ya teman-teman ya. Ini Matador. Ini bahan aktifnya dia ada lambda cihalotrin ya, baunya memang agak menyengat dikit lah. Dan kalau kita berbicara tentang bau, salah satu produk yang baunya paling keras kalau menurut saya, kalau biasanya nyemprot itu kadang-kadang kalau misalnya nyemprot pakai baju, pakai celana atau pakai pakaian seperti itu, baunya itu bisa bertahan 3 hari, 4 hari bahkan lebih ya, padahal itu sudah dicuci loh sebenarnya ya. Salah satunya adalah ini, Kurakron. Gimana kesannya saat teman-teman memakai Kurakron ya, baunya keras kan. Nih Kurakron ya, bahan aktifnya adalah Prepenopos ya, warnanya agak kekuning-kuningan. Efeknya ini agak keras ke tanaman bawang teman-teman, jadi harus hati-hati sekali dalam pengaplikasiannya ini. Kalau misalnya teman-teman aplikasikan di awal, mungkin efeknya itu daun bawang itu akan bisa seperti terbakar ya. Tetapi kalau teman-teman diaplikasikan pada lewat dari masa vegetatif, itu sebenarnya bagus. Bagusnya apa? Bagusnya cepat sekali untuk membuat yang namanya daun bawang ini menjadi kering. Jadi kalau teman-teman menemukan kasus kayak misalnya kalau di sini disebutnya itu sandang cablok atau daun bawang yang terlalu lembab, teman-teman bisa mengaplikasikan ini ya, Kurakron. Walaupun dia sebenarnya adalah insektisida, tetapi bisa dipakai untuk yang namanya pembantu daripada kerja fungisidanya ya ini. Dan ini untuk golongan terbarunya ya, golongan obat 30, golongan insektisida 30-nya. Ini 2. Bahan aktifnya adalah Isocicloseram ya.
keduanya ini adalah isosiklorseram, cuman ada sedikit perbedaan. Kadang-kadang juga saya berpikir kenapa Syngenta itu harus mengeluarkan produk Simodis lagi ya. Dengan bahan aktif yang sama sudah ada Incipio sebenarnya, tapi dari segi kandungan setengahnya lebih kecil Simodisnya ketimbang Incipio-nya ini. Tapi dari segi harga nggak mau setengahnya gitu. Itu yang saya agak kenapa Syngenta harus mengeluarkan Simodis lagi gitu ya. Padahal sebenarnya sudah ada Incipio. Ini adalah salah satu insektisida andalan kalau saya di sini. Khususnya adalah Incipio, kalau Simodis jarang saya pakai teman-teman. Ini andalan ketika sudah ada serangan parah, juga bagus. Sebagai pencegahan lebih bagus lagi ya. Karena seperti saya katakan pencegahan itu lebih baik dari pengobatan, dari penyemprotan. Insektisida sudah pasti kerjanya adalah untuk membasmi ulat. Ya teman-teman, kalau pada tanaman bawang. Kalau untuk trip juga lumayan masuk untuk insektisida ini, tetapi lebih tepatnya ya memang untuk ulat ya. Dengan serangan ulat yang parah, dengan serangan ulat yang mungkin sudah nggak bisa dikendalikan dengan produk-produk yang lain, baru kita larinya ke Incipio ini ya. Jadi mungkin itu saja untuk sedikit pembahasan dari produk Syngenta ya teman-teman ya. Kalau mungkin ada sedikit salah kata atau salah persepsi atau salah penyampaian dari apa yang saya katakan, mohon koreksinya ya. Mungkin itu saja untuk videonya, semoga bermanfaat. Bye bye.